Ayo, gimana Bu Rini? 4 tahun loh, baru langsung terjerumus ke pendidikan khusus yang mungkin banyak orang melihatnya, aduh gitu kan, Masya Allah gitu, saya harus ngapain ini anak gitu kan, tahu-tahu Bu Rini dengan ini mau seperti itu dan sampai bertahan 4 tahun di ini pendidikan khusus. Apa ya yang udah disampaikan, selebihnya yang udah disampaikan Bu Lina tadi, dan tambahannya mungkin motivasi terbesar saya yaitu ingin memperdalamai atau menguasai tentang pendidikan khusus di Indonesia gitu. Kedepannya akan seperti apa dan Mondok ya mondok ya kurang lebihnya mungkin motivasinya itu yang dikeluhkan jangan berlarut-larut, terus harus apa ya, semangat aja gitu tuh. Kita kan udah tahu perihnya seperti apa, resikonya ya, resikonya, terus yang tidak nyamannya ya kita dibawa enjoy aja sih sebenarnya, terus dibawa semangat dan happy aja. Terus guru-guru di sini juga ya luar biasa gitu, asik-asik karena mereka semua adalah guru-guru saya sebelumnya di ada tertuanya ini ya begitulah motivasinya ya, buat saya semangat gitu tuh ke depannya dan menjadi apa ya, banyak pembelajaran ya, banyak pembelajaran yang bisa diambil dari pendidikan khusus di Indonesia ini ya. Cukup ya, dan seperti itu ya pengalaman istilahnya bertahan itu ini di pendidikan khusus ya seperti itu. Nah, gimana kalau untuk berarti tanggapannya selama dari 2012 bertahan di pendidikan khusus? Ya selama ini kenapa saya bisa bertahan ya di pendidikan khusus? Yang pertama mungkin kata Bu Lina tadi, fleksibel ya, fleksibel time gitu, waktunya fleksibel. Lagi sekarang udah punya anak, jadi ya kalau yang kayak full time, aduh kasihan juga ke anak kayak gitu kan. Jadi lah udahlah gitu kan, yang fleksibel aja gitu kan, yang part time lah kalau masa itunya. Terus sama kenapa saya bisa bertahan sampai saat ini gitu kan, di pendidikan khusus itu apa ya? Karena sebuah tantangan gitu, maksudnya apa ya? Iya sebuah dorongan motivasi gitu kan, greget gitu, pengen bisa bahasa isyarat, pengen bisa braille segala macam, ya mungkin belajar kebunia braille kayak mungkin bisa lah sedikit ABC mah gitu kan, braille gitu kan, isyarat sedikit juga bahasa isyarat, paling intinya terapinya kayak gitu kan, bertahan sampai saat ini. Kalau misalkan saya kan udah pengalaman juga kayak di sekolah-sekolah umum kayak gitu, mungkin banyak metode pembelajarannya, tapi benar-benar kalau sekolah khusus itu menantang banget gitu. Saya tadinya belum bisa bahasa isyarat, sedikit bisa bahasa isyarat, sedikit bisa braille gitu kan, sedikit bisa mengetahui, oh ini loh nama-namanya, kayak misalkan saya nggak tahu tadinya anak A, anak B, anak C, apa itu ya anak B, anak C gitu kan. Iya kayak gitu. Jadi kan sekarang saya tahu gitu selama di sekolah khusus, jadi itulah yang membuat saya bertahan. Senang aja sih, happy makin bertambah ya, misalnya bertambah terkait ya pendidikan, ternyata pendidikan itu ada kalau dibilang ragam ya ada ragamnya ya, seperti itu, ada pendidikan khusus, ada pendidikan umum seperti itu ya. Jadi itu yang membuat kita ingin cari tahu ya, ingin cari tahu lebih banyak lagi gitu, seperti apa sih pendidikan khusus, kemudian dalamnya seperti apa ya, karena biasanya yang kita tahu itu kan karena kita di basicnya semuanya dari umum ya, Umi sama Papa ya juga dari umum seperti itu pas. Jadi awal kita tahu ya, kita tahu ada sekolah SLB gitu, kita tahu, tapi kita kira itu sebuah apa ya istilahnya itu ya hanya SLB aja gitu, nggak tahu gitu ya di sini seperti apa seperti itu ya, hanya sekedar tahu. Iya, sudah hanya tahu saja tapi belum paham yang seperti yang saya ketahui ya, saya pernah bicarakan ya
tahu, mengerti dan paham. Kita baru tahu waktu itu SLB ya sekolah luar biasa, tapi kita belum mengerti isi di dalamnya seperti apa. Makanya kita terjun kuyup-kuyupan biar apa, biar paham sekolah khusus itu seperti apa. Kemudian kalau misalnya kita nanti dipertemukan misalnya dengan anak-anak berkebutuhan walaupun bukan di sekolah ya seperti itu, kita sudah mengetahui cara menghadapi mereka ya gitu, istilahnya seperti apa gitu tuh. Jadi tidak sesuatu hal yang diherankan gitu, karena memang mereka pun kan bagian dari kita ya seperti itu. Allah menciptakan mereka juga kan, berarti itu jadi satu kesatuan dengan kita gitu, tidak ada beda antara kita dengan mereka, sama-sama intinya manusia. Kita harus memanusiakan manusia seperti itu. Jadi dari situ kita bisa memahami ya, bisa memahami mereka gitu. Makanya kita ya patut disyukuri ya, kita sudah ada di pendidikan khusus itu, jadi kita bisa memahami mereka walaupun kita sendiri kadang masih ada sedikit kebingungan ya, seperti itu. Saya ada kebingungan yang namanya anak-anak begitu kan spontan ya, tiba-tiba kadang-kadang tantrum, kadang-kadang yang menangis sendiri, kadang-kadang ya itu seperti itu. Jadi itulah yang membuat PR kita ya, motivasi kita juga ya semuanya ya. Untuk memahami karakter daripada anak itu sendiri seperti itu. Jadi kita juga sebetulnya sambil belajar juga sih dengan mereka ya. Sebenarnya kita juga banyak belajar dari mereka juga gitu, belajar apa terutama tentang kesabaran ya. Itu yang penting tuh. Arti hidup, jadi kita banyak bersyukur seperti itu. Kemudian juga kita juga jadi belajar cara mendidik ya gitu, mendidik anak seperti apa ya gitu tuh, yang mungkin ada juga kita bisa terapkan juga nanti ke anak kita seperti itu. Jadi banyak hal yang kita bisa ambil manfaatnya ya gitu dari kita berada di pendidikan khusus seperti itu. Dan kalau saya pribadi bertahan ya gitu di pendidikan khusus ya, karena ya tadi itu sih banyak anak begitu pingin sekolah gitu kan, kemudian orang tuanya juga pingin menyekolahkan anaknya seperti itu yang membuat saya bertahan ya. Saya harus tahu sehat, saya harus lebih semangat lagi seperti itu. Untuk apa? Untuk mendukung mereka, memotivasi mereka, dan kalau mereka juga kalau di undang-undang kan sudah tertuang setiap warga negara Indonesia itu mendapatkan pendidikan ya dan layanan yang layak ya seperti itu juga sudah ada di undang-undangnya. Jadi tidak boleh ada lagi perbedaan mau dia kaya mau dia tidak mampu, sebetulnya harus dapat rata mendapatkan pendidikan yang baik karena mereka juga warga negara Indonesia ya seperti itu. Kemudian untuk gimana nih ibu-ibu mengenang guru ya, siapa sih guru kalian yang dulu ya, maksudnya tuh yang masih melekat di hati gitu, seperti itu ya, dari sekolah kita dulu. Siapa? Ayo, dimulai. Waktu kita masih seperti itu yang mengenang-menang. yang masih baru-baru. Siapa Ibu guru ini? Biasanya kalau saya sih biasanya guru galak. Kalau guru galak itu bekas sekali. Kadang-kadang juga guru yang cantik, yang ganteng itu biasanya juga bekas. Gitu. Gimana kalau guru ini tanggapannya? Gurunya Kalau saya sendiri ya, guru saya ya yang saya kenal Miss Rati dan Bu Lina. Mereka so sweet. Guru saya juga yang baik hati, lembut, Kita selalu kasih menabung. tegas luar biasa. Pada saat pernah saya tidak membawa buku PR. Pasti itu. Ayo. Saya enggak di luar. Nggak boleh masuk ke dalam. Ya karena lupa itu kan, karena bukunya dipisah, buku IP untuk materi-materi dan untuk PR ya PR gitu tuh. Jadi ya nggak dibawa, akhirnya di luar gitu. berdua Ya padahal secara ini saya paling rajin. tapi kenapa
pertama itu ketinggalan itu. Iya. Saya juga kaget. Masih ingat di pikiran saya, pokoknya luar biasa aja. Jadi itu ini ya sebuah pendidikan momentum. juga ya, momentum. Jadi saya harus disiplin ya. Gitu. Benar. Dan kalau Miss Rati yang saya kenal ya luar biasa, pokoknya tegas luar biasa sampai saya harus motivasi untuk bisa bahasa Inggris. Sebenarnya saya juga apa ya nggak bisa bahasa Inggris gitu dong. Terus kalau ke apa ke warung ataupun apa itu harus menggunakan bahasa Inggris walaupun bahasa Inggrisnya tidak teratur gitu tuh. Pokoknya luar biasa pokoknya mah. Dan intinya mah itu nggak ada keluhan apa-apa untuk pengajarannya. Itu pokoknya mah sistematis aja, teratur. Pokoknya intinya seperti itu. Ya itu mungkin ya kesan ya istilahnya yang diingat sama guru ini. Iya. Jadi mohon maaf ya, Bu Ratinya sedang ini ada keperluan dulu. Jadi kita lanjut ke kuliah dulu. Gurunya siapa kan guru matematika? Tepat sekali. Iya, jadi waktu sekolah itu kan kalau saya paling senang banget itu matematika ya, hitung-hitungan, terutama matematika sih sebenarnya. Matematika sama kimia, kalau fisika udah gitu lewat. Jadi Bendera putih. paling senang matematik itu ya gurunya pasti disukai gitu, bukan karena gurunya laki-laki, bukan gitu. Karena pelajarannya. Nah, cuma karena suka sama pelajarannya, jadi yang teringat itu. Terus mungkin karena penyampaiannya juga ya, masih penjelasannya. Sebenarnya matematika itu pelajaran matematika itu mudah kalau si gurunya bisa menyampaikannya dengan enak, terus muridnya juga emang dia terbuka untuk menerima pelajaran matematik, itu sebenarnya sih gampang sih, mudah. Jadi intinya yang paling diingat tuh sama saya selama sekolah itu guru matematika ya. Siapa ibu guru Ya matematika? banyak kan dari SD ada, SMP ada, SMA ada. Ya jadi Semua guru matematika, oh my god. tapi dilihat dari gurunya. Kadang ada yang guru matematika itu pengajarannya kurang begitu pas, jadinya ya tidak disukain seperti itu. Tapi selama ini sih alhamdulillah gurunya mantap-mantap, enak ngajarin matematika. Luar biasa. Aduh, saya sudah urut-urutan kalau dengar matematika. Kuliah dulu deh. Aduh, pusing saya. Apa nih? Apa yang ingat sudah bertahun-tahun lamanya? Iya. Aduh. Kalau yang saya ingat ya dari SD, SMP, SMA bahasa kuliah itu guru apa ya? Karena kadang-kadang saya sukanya beda-beda ya, gitu kadang IPS gitu, kadang-kadang kemudian pas SMA IPA ya gitu, kadang menurut saya IPA, tapi tidak semuanya mata pelajaran IPA juga yang saya suka. Matematika dan fisika, oh my god gitu kan, beda dengan adik saya. Jadi kalau saya itu lebih senang ke guru yang istilahnya dia menasihati saya, tapi dia tidak seperti menasihati saya kayak gitu. Gimana ya bahasanya itu, dia itu ngasih nasihat, tapi tidak, kalau menurut saya kayak tidak seperti cara penyampaiannya itu tidak seperti menasihati seperti itu. Itu sangat berkesan lagi dengan saya. Itu ada dulu guru itu ya Ustadz ada tuh Ustadz Sufiki, kemudian juga ada tafsir. Kemudian di SMP juga sama Sufiki, kemudian juga apa namanya tuh usahanya juga seperti itu. Kalau untuk di perkuliahan itu juga ya absen habisnya kan memang saya usulin ya banyak lah gitu guru-guru yang memang ya istilahnya kalau menurut saya sebenarnya semuanya cuma memang ada yang lebih utamanya itu ya ustadz-ustadznya. Kalau untuk ini yang ke almarhumah ada Umi yang mengajar saya kimia, itu juga sama, itu yang istilahnya saya senang banget dengan yang namanya kimia itu ya, karena beliau bisa menyampaikannya gitu dengan
juga seperti itu ya. Sama mungkin ya dengan yang lainnya juga, kalau ada guru yang bisa memberikan penjelasan yang nyampe ke kita, jadi kita juga kan happy ya, senang seperti itu. Tapi kalau untuk matematika, walaupun sebenarnya gurunya mungkin ya kalau bagi yang suka matematika mudah dipahami dan sebagainya, tapi karena saya udah memang dari SD itu saya sudah tidak begitu suka dengan matematika ya, karena aduh pusing nyut. Nah seperti itu. Kalau dulu mungkin ya, kalau misalkan sudah ada flash ya, itulah yang membuat ya itu itulah seperti itu. minyak seperti itu, mungkin sudah ini gitu, seperti itu, bau cap nenek gitu. Kalau udah berhadapan dengan matematika dan fisika begitu. Jadi walaupun itu ya, dan guru saya itu bukan hanya ada di sekolah ya gitu. Ayah saya juga ya, bapak saya, kemudian ibu saya juga, terus kakak saya, dan masuk adik-adik saya juga, ini guru-guru saya terutama ya tadi itu untuk hitungan seperti itu. Saya kadang-kadang banyak bertanya ya, apalagi kakak saya tuh sabarnya luar biasa menghadapi saya yang adanya seperti ini untuk mengajari yang namanya matematika ya seperti ini. Karena apa? Karena supaya menghindari biar nggak dimarahin sama bapak. Karena memang bapak kita itu senang dengan yang namanya matematika seperti itu. Makanya nih anak-anaknya nih, kecuali saya dan masih boleh. Kalau 3 udah itu. Kalau ngumpul ngitung aja kerjaannya, udah kita mau aja ngeliatin seperti itu gitu. Jadi memang guru yang saya itu ya seperti itu, guru-gurunya. Selamat Hari Guru untuk guru-guru kita ya, yang sudah bisa mendidik kami hingga kami bisa menjadi seperti ini gitu ya, seperti itu. Ya, gimana Bu Ranti, siapakah gurunya? Gurunya yang apa tadi, yang dikenang ya? Yang berkesan. Itu ada ya, karena dulu saya masuk mahal gitu kan, pas SMP, SMA, saya itu ya berhubung saya jurusan bahasa Inggris, saya suka bahasa Inggris gitu kan. Nah tapi saya nggak suka sama guru matematika. Kata guru saya di sana. Tapi banyak orang yang bilang kalau suka bahasa pasti benci sama hitung-hitungan. Menurut saya betul banget itu ya. Suka bahasa, saya kan bahasa Inggris ya jurusannya kayak gitu. Dulu pas SMP, SMA itu ustaz saya setiap kalau misalkan santrinya gitu kan, santrinya tidak menghafal vocabulary atau kosakata, itu yang perempuan dipukul telapak tangannya, kalau yang laki-laki itu pahanya. Beliau itu Disiplinnya disiplin banget, sampai bikin pukulan ukiran, masya Allah. Soalnya itu apa? Untuk mukul kalian yang nggak menghafal kosakata kayak gitu. Ya, dan juga sampai memar nih, merah pokoknya. Tapi apa ya? Ke kitanya itu, ke santrinya itu, ke murid-muridnya kena banget ya, termotivasi banget. Sampai akhirnya saya milih jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah kenapa saya juga kan? Karena ya mungkin termotivasi dari saya ya gitu. Tapi kalau matematika yang namanya hitungan, itu pernah kakak saya dulu ngajar di sekolah saya ya. Matematika saya, udahlah, tapi kakak saya tuh nggak pernah nunjuk saya. Kayaknya aku tahu ya adiknya nggak suka hitung, jadi nunjuknya temen saya lah, itu anak kesayangan banget gitu. Tapi ya udahlah, saya nggak apa-apa gitu. Tapi saya pikir gini, ini kakak saya pemilihnya ke saya bukan ke adiknya gitu kan. Tapi saya mikir lagi gitu kan. Emang saya nggak bisa matematika, takut malu-maluin kalian. Jadi ya udahlah gitu kan. Yang diingat ya mungkin ustaz saya itu tuh yang bahasa Inggris gitu kan. Sampai sekarang lah kayak gitu tuh diingat banget, pukulan segala macam, ya udahlah pokoknya. Jadi pukulan itu bukan kalau dibilang itu bukan sebuah kalau dibilang penganiayaan ya bukan ya, bukan. Tapi itu yang malah justru membuat kita motivasi, lebih semangat lagi gitu. Semangat lagi karena yang namanya pendidik ya istilahnya, apalagi tadi sudah dikatakan ya orang tua ya, kata Bu Lili tadi ya, seperti orang tua. Jadi orang tua itu kan pasti memikirkannya itu terbaik buat anaknya, seperti itu kan. Apa sih yang terbaik buat anaknya itu pasti akan dilakukan, bagaimanapun itu caranya pasti akan dilakukan, mau putar otak mau gimana seperti itu pasti akan dilakukan hal seperti itu. Oke, dari semuanya ya udah ya, kesan-kesannya, kemudian suka duka, guru yang hina,
Berkeringat sampai bertahan. Aduh. Ya, bertahan tetap di sini seperti itu kita sudah mencurahkan ya, dan curhat ya seperti itu. Jadi ya gimana? Tetap semangat untuk memajukan Esa. tetap semangat untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Salam dari kami. Selamat Hari Guru, Hari Guru Nasional 2022. Iya, dari SKH Global Insani Mayani. Sehat.